yayasan aku di Hermansyah ini berdiri sendiri kan kita kayak mulai dari bangun rumah orang atau misalnya kasih bantuan-bantuan itu kan semua dari pribadi ya gitu. Aku merasa kayak bantu hilang gitu. Aku tuh ngerasa kok kayaknya aku butuh yang lebih besar daripada itu gitu. Dan akhirnya ketika dengan program-program The Hermansyah kemarin aku berpikir gimana ya bisa ngasih bantuan ke orang lain atau misalnya lewat, apalagi aku concern banget sama masalah pendidikan dan anak ya gitu. Dan aku tidak ada maksudnya niat aku tuh karena mau begini makanya aku sosial, karena aku udah dari hampir 12 tahun ya aku melakukan hal ini. Akhirnya begitu ditawarin sama kita ngobrol sama Ci Airin, yuk kita buat suatu yayasan yang lebih besar, yang skupnya bantuannya bisa juga lebih besar. Dengan alhamdulillah sekarang udah ada 600 anak under kita yang benar-benar kita support kehidupannya gitu. Dan kita happy banget dengan apa yang udah kita lakukan, padahal kita baru. Nah, hari ini tuh sebenarnya bukan press con tentang Passion of Love-nya, karena Passion of Love ini udah 3 bulan dan kita hari ini alhamdulillah diterima oleh organisasi yang lebih besar lagi, yaitu Lions Club, untuk dijadikan salah satu member dari mereka, karena ini kan organisasi yang mendunia ya gitu. Jadi kalau kita mau minta bantuan yang lebih besar lagi, mudah-mudahan kita juga disupport gitu. Dan alhamdulillah visi aku dengan adanya Dr. Desya, Ci Airin, Mbak Seri, ada Hans dan lain-lain, semua yang ibu-ibu yang di situ niatnya tuh sama gitu, bahwa kita udah umur segini, kita apalagi sih yang mau kita pikirin di dunia ini gitu. Dan yang kedua, kita mengajarkan anak-anak kita bahwa hidup kalian itu udah enak gitu. Kalian bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kalian hidup untuk bisa membantu orang lain gitu. Karena di agamaku diajarkan bahwa apa yang kita dapat aja kita harus membagi beberapa persen untuk orang lain gitu. Jadi kita hidup sebenarnya kan untuk membantu orang yang membutuhkan gitu. Makanya itulah dibutuhkannya orang-orang yang mampu untuk membantu yang nggak mampu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini yang continue, kalau ini kan udah yayasan yang lumayan besar ya, jadi kita akan melakukan program-program yang continue. Nanti mungkin teman-teman kalau memang mau gitu untuk ikut kita jalan pada saat proses kita mengumpulin anak-anak itu, nanti akan dihibur oleh arsip. Nanti juga aku akan memberi kelas, misalnya kelas bagaimana kan banyak sekarang kayak dibully, diperkosa sama keluarga terdekat, semua nggak berani speak up. Dan hati-hati loh, korban pemerkosaan anak pada anak itu terjadi selalu dari orang terdekat, dan mereka nggak mau ngomong karena takut keluarga sendiri, om sendiri, kakak sendiri gitu kan. Kalau orang luar mereka bisa teriak ke orang tuanya. Nah itulah concern kita. Dan juga kalian juga perlu tahu bahwa tingkat HIV di Indonesia ini sangat besar. Hanya saja yang dilaporkan itu sedikit. Karena apa? Karena orang malu, dan mau tes HIV itu kayak masih tabu gitu. Akhirnya dibilangnya meninggalnya ini penyakitnya, karena nggak pernah di blow up bahwa meninggalnya itu karena ini gitu. Jadi aku concern banget, apalagi aku punya anak-anak, punya cucu. Jadi kita jangan mikirin diri kita sendiri, kita bisa mikirin orang lain juga. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini mudah-mudahan bisa membawa apa ya, dan bukan cuma aku, pasti banyak orang di Indonesia ini yang mau melakukan hal ini, cuma mungkin nggak ngomong-ngomong. Nah kalau kita bukan ngomong, tapi kita buat yayasan supaya lebih besar lagi dan skupnya tuh bisa lebih besar. Bunda, ini kan goals besarnya apa sih Bun, kalau boleh tahu dengan bergabung di sini Bun, ya yayasan yang lebih besar lagi? Enggak loh. Banyak banget teman-teman yang berpikir kayak ini kegiatan ini kah, kegiatan misalnya aku mau ini mau itu, nggak ada. Aku udah 12 tahun melakukan ini, dan alhamdulillah memang ini kegiatan personal ya. Dan sekarang kita yayasan gitu, nggak ada karena mau begini mau begitu mau apa, enggak. Jadi benar-benar nggak ada ya, niat pengen membantu orang lain aja gitu. Karena dari kecil aku kan dilahirkan dari keluarga yang papaku itu UNICEF itu kan dari mulai anak terlantar, anak negara-negara miskin. Jadi aku hidup dari lahir sampai aku SD itu melihat negara-negara yang kelaparan. Kita pindah dari Sri Lanka ke Nigeria. Aku hampir lahir di Pakistan, cuma 8 bulan lagi tembak-tembakan di keluarga keluarga Menlu, semua dipulangin ke Indonesia kan. Mamaku waktu itu udah masuk ke kolam berenang 8 bulan, ke kolam berenang yang nggak ada air karena menyelamatkan diri waktu itu lagi perang. Jadi papaku yang memang dari dulu karena S3-nya dokter memang diperbantukan di UNICEF untuk di negara-negara yang membutuhkan. Jadi kayak ada sesuatu di diriku yang kayak
aku harus meneruskan ini gitu. Memang kayak ada kayak kepengen aja gitu, dan aku melihat bahwa kegiatan kayak gini tuh apa ya, saat kita berhasil melakukan sesuatu untuk orang lain, bahagianya luar biasa. Tapi ada rasa trauma sendiri nggak sih dari kecil mungkin melihat seperti itu? Aku sebenarnya nggak terlalu ingat waktu kecilnya gimana, cuma kan karena papaku dulu, aku waktu bahagianya aku tuh waktu hidup di New York doang, karena di headquartersnya UNICEF di Amerika. Tapi selebihnya tuh kita di Pakistan, di Nigeria, di Sri Lanka, di mana itu benar-benar orang yang nggak cuma pakai apa tuh, kayak kalau di sini kan koteka, kalau ini cuma pakai celana dalam, anak-anaknya benar-benar hidupnya benar-benar kurus, kelaparan. Dan mamaku di situ, aku gimana ngeliat bagaimana papaku bertugas, ngeliat bagaimana mamaku tuh membantu orang-orang ibu-ibu di sana untuk ayo bekerja gitu, ayo gimana begini begitu, aku tuh jadi kayak terbawa untuk melakukan itu. Jadi ingat masih ada, cuma nggak terlalu banyak ya karena masih kecil juga gitu. Jadi mudah-mudahan ya itu buat orang tua aku juga dapat pahala kan. Aku anak yatim piatu, aku tidak bisa membahagiakan mereka dengan cara lain, mungkin dengan cara ini mereka bahagia lihat aku di sana. Bunda, Bun, apa berarti- dari situ